Oke, selamat malam Indonesia News Cover TV. Pada malam hari ini saya akan sedikit bercerita pengalaman horor pertama di sebuah hotel legendaris ya. Ah, saya lahir dan besar di kota ketiga di Indonesia, tempat di mana cerita-cerita mistis menjadi bahan pembicaraan. Sebagai pecinta horor sejati, sejak kecil saya sudah akrab dengan dunia ini. Mulai dari menonton film horor sendirian di malam hari hingga bergabung dengan kelompok pecinta horor di sekolah. Aktivitas favorit kami menjelajahi rumah-rumah angker di sekitar kota. Lucunya, meski mencari-cari hantu, kami malah sering menemukan orang-orang yang sekedar menumpang tidur di rumah kosong. Namun, hingga saat ini saya belum pernah benar-benar merasakan pengalaman mistis secara langsung. Semuanya berubah ketika saya dan seorang teman memutuskan untuk menginap di salah satu hotel legendaris. Ya, anggap saja hotel itu ada di kota inilah ya. Hotel ini sudah berdiri sejak tahun 1972. Memiliki reputasi besar dan terletak di lokasi strategis. Karena pada saat itu kami menemukan promo menarik di aplikasi Booking. Kami memilih hotel ini meski sedikit ragu ya awalnya. Check-in dilakukan pukul 2 siang dan setelah berkeliling kota hingga malam, kami kembali ke kamar sekitar pukul 1 pagi ya. Kamar yang kami dapatkan adalah family room yang cukup luas, bergaya klasik dengan pencahayaan yang hangat dari lampu kuning. Semua tampak sempurna hingga sesuatu yang tak terduga terjadi pada saat itu. Saat sedang mengambil sebuah foto di tempat tidur, kami mendengar suara-suara hair dryer dari kamar mandi. Suara itu tiba-tiba muncul keras dan terus menyala. Kami hanya bisa saling bertatap mata dan tak berani berbicara. Dengan memberanikan diri, saya akhirnya pergi ke kamar mandi dan mematikan hair dryer tersebut. Namun hanya berselang beberapa menit setelah saya kembali ke tempat tidur, suara itu muncul lagi, lebih kencang dan seperti sengaja diatur ke mode kecepatan tinggi. Bukan cuma itu, kami juga mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki seseorang, bahkan suara seperti ada orang mandi. Dan tidak lama juga saya mendengar seperti orang bicara ya. Suaranya seperti orang perempuan. Sementara saya mencoba menghubungi resepsionis, sayangnya tidak ada yang mengangkat telepon. Akhirnya saya mencabut kabel hair dryer, menutup pintu kamar mandi dan bergabung di bawah selimut bersama teman-teman saya. Kami memutuskan untuk berhenti mengedit dan mencoba tidur meski jantung masih berdebar pada saat itu. Bahkan berdebar kencang ya. Keesokan paginya saat check out, kami menanyakan kejadian tersebut kepada resepsionis. Jawaban mereka membuat kami bergidik. Hair dryer di kamar mandi yang kami tempati saat itu memang dinyatakan rusak setelah terjatuh, tetapi teknisinya belum sempat memperbaiki. Kami keluar dari hotel
novel itu dengan satu kesimpulan. Kayaknya kami nggak akan lagi deh nginep di sini. Sungguh pengalaman horor pertama yang tak terlupakan, menegangkan, sekaligus cukup untuk membuat kami bergidik saat mengingatnya ya. Pengalaman ini pun membuat saya semakin sadar diri bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada hal-hal yang hidup berdampingan dengan kita yang mungkin tidak kita sadari kehadirannya, dan semoga kita selalu menjadi manusia yang sadar dan selalu bersikap baik dan dilindungi dimanapun kita berada. Kisah singkat dari cerita horor tersebut kami alami tanpa ada rekayasa dan tanpa ada kebohongan ya. Mudah-mudahan kisah horor ini bisa menjadi kisah malam hari Anda. Selamat pagi.